Pengibaran bendera One Piece saat ini terlihat terjadi menjelang hari kemerdekaan kita ya. Tentu ini menjadi suatu pertanyaan, kenapa berdekatan dengan peristiwa momental peringatan bersejarah buat kita ya. Apakah misalnya masyarakat merasa terwakili kemerdekaannya dengan pengibaran bendera tersebut? Dari satu sisi bisa dianggap bahwa masyarakat merasa mungkin ada kontrak psikologis ya antara dirinya dengan negara yang kurang terpuaskan nih. Yang saya maksud dengan kontrak psikologis adalah kontrak yang tidak tertulis sebenarnya ya. Ketika masyarakat sudah bayar pajak, ketika masyarakat sudah memilih pemimpin melalui pemilihan umum atau pilkada yang diharapkan bisa memenuhi aspirasi dan kebutuhan-kebutuhannya, mungkin belum direspon dengan memadai oleh pihak-pihak tersebut. Nah, sehingga muncullah respon simbolik itu dalam bentuk pengibaran bendera One Piece ya. Satu sisi ini merupakan arketip ya. Arketip itu artinya suatu model ya yang ada dalam benak bawah sadar kolektif masyarakat yang dirasa bisa mewakili ya pikirannya, perasaannya dan seterusnya. Jadi respon simbolik ini bisa kita pandang sebagai suatu perilaku yang penting ya, yang ingin diekspresikan oleh masyarakat. Mungkin juga kenapa kemudian ada di mana-mana begitu ya. Mungkin satu, relatif mudah dilakukan. Dua, juga tidak terlalu konfrontatif sebenarnya. Tiga, juga didukung oleh teknologi saat ini ya, yang kemudian bisa dengan mudah mengcapture, menyebarluaskan di media sosial gitu. Nah, ini menimbulkan satu viralitas di mana masyarakat merasa terwakili atau terrepresentasi dengan perilaku tersebut. Maka kita bisa lihat ini menjadi sesuatu fenomena sosial saat ini. Oke. Bagaimana perasaan teralienasi atau tidak didengar oleh negara bisa memicu lahirnya bentuk perlawanan kultural seperti ini, Prof? Dulu Bung Karno pernah berujar ya, perjuangan saya, kata beliau, lebih mudah karena melawan kolonial eksternal. Perjuanganmu nanti akan lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri. Ternyata itu sangat relevan hari-hari ini ya, di mana orang teralienasi dari masyarakatnya sendiri, dari pemerintahnya sendiri, dan ini bisa menimbulkan suatu agresi ya. Agresi di sini saya mau bahas dari dua sisi ya. Bisa agresi ke dalam, tetapi juga agresi itu bisa keluar diri, eksternal ya. Sebenarnya One Piece ini kita bisa melihat suatu respon yang kreatif ya di antara perbatasan internal dan eksternal ya, karena satu sisi kita bisa melihat itu sebagai suatu bentuk protes ya, tetapi di sisi lain kita bisa melihat itu sebagai suatu bentuk humor begitu ya, bisa juga dinikmati dengan harapan bisa terdengar, bisa ditangkap maknanya, dan kemudian ada respon-respon yang memadai dari pemerintah maupun dari bagian masyarakat yang lain seharusnya bantu mengulurkan tangan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oke, lalu menurut pandangan Prof John gimana nih Prof? Apakah dengan hadirnya bendera One Piece yang dikibarkan ini kan sebetulnya kan animasi ya? Apakah sebetulnya sosok animasi atau cerita fiksi ini bisa dibilang lebih jujur, dipercaya, dan bahkan dianggap lebih berbahaya dibagi posisi ke pemerintah? Iya, kalau arketip tadi ya yang saya sebut ya, bajak laut dengan topi jerami ya, bendera One Piece ini ya, dimuati maknanya oleh masyarakat sendiri, tentu itu lebih jujur ya, lebih asli, lebih original. Lebih jujur juga bisa berarti tidak diatur-atur ya, oleh pemerintah, oleh pihak lain yang punya otoritas ya. Tidak diatur tone-nya ya. Kita dengar belakangan ini ada suatu proyek misalnya penulisan
buku sejarah bangsa yang ingin diatur supaya tone-nya lebih positif begitu ya. Nah, tentu hal-hal yang jujur seperti ini, yang asli seperti ini kita harapkan bisa berkembang ya. Karena nanti kemudian akan kalau direpresi dan sebagainya akan menjadi suatu bentuk otoritarianisme baru yang akhirnya nanti mungkin bisa menimbulkan bentuk yang lebih keras lagi ya, bentuk yang lebih berbahaya lagi. Sebagai yang saya sampaikan tadi di awal, ini kan bentuk yang lebih kreatif ya, yang kemudian bisa dinikmati juga sebagai sebuah entertainment juga untuk sebagian masyarakat, dilihat menarik ya, kreatif ya, lucu ya. Tetapi kemudian dibenturkan dengan represi dari pihak yang berwenang, itu bisa kemudian berbahaya. Jadi kalau ditanya apakah akan berbahaya, secara inherent dalam dirinya sendiri itu tidak berbahaya sebenarnya, karena itu merupakan ekspresi sejati asli ya, orang memilih simbolisme ya, mencoba berinteraksi dengan simbol seperti itu. Apa dampaknya jika ekspresi atau protes semacam ini justru kembali dibungkam secara represif? Lalu kira-kira apa konsekuensinya secara sosial dan psikologis dalam jangka panjang? Represi itu bisa melahirkan agresi. Ya. Sebelum sampai ke sana bahkan bisa menimbulkan persepsi dulu nih, kok tidak paham-paham ya, nggak ngerti-ngerti gitu. Ya, yang kami sampaikan pesan ya mengenai perlunya keadilan, pentingnya kebebasan dan solidaritas, itu yang coba diwakili oleh simbolisme One Piece itu, kok nggak paham-paham begitu. Nah, tentu ini bisa menyebabkan frustasi lebih lanjut ya, ibarat api dalam sekam. Ya. Tapi di samping itu juga ya, represi bisa menimbulkan isu yang lain nih ya, akhirnya muncul isu lain bahwa ternyata negara kita itu kurang menghargai kebebasan berekspresi. Nah, itu kan isu yang lain lagi gitu. Ternyata negara kita itu kurang demokratis dalam merespon isu-isu yang berkembang di publik, di mana publik menggunakan cara atau medianya sendiri untuk menampilkan dan mengekspresikan dirinya. Ya. Timbullah prasangka, prejudis, begitu ya. Timbullah resistensi lebih lanjut. Dan simbol-simbol seperti One Piece ini makin terlegitimasi begitu. Nah, saya khawatir ketika represi itu terjadi ya, ketika simbol itu kemudian seperti pemerintah atau pihak yang berwenang seperti mengakui kan, karena akhirnya harus ditekan demikian rupa seolah-olah simbol ini sangat kuat ya. Akhirnya jadi kuat betulan begitu, dalam arti semakin terlegitimasi di masyarakat dan menjadi dorongan perlawanan yang bisa tereskalasi menjadi lebih besar. Jadi pesan saya sih, mari kita tanggapi ini dengan relax tapi sekaligus serius gitu ya, sersan ya, serius tapi santai, dalam arti tidak perlu terlalu represif, tetapi juga kita men-tackle ya pemerintah atau pihak lain yang punya kewenangan, yang punya posisi, punya kekuatan. Mari kita men-tackle apa sih kegelisahan masyarakat yang ingin dikomunikasikan lewat dari One Piece ini ya. Sebagai contoh, saya pernah mendengar supir-supir truk itu merasa tidak adil ya, karena selalu disalahkan ketika mereka membawa truk yang overload begitu secara beban maupun secara dimensi. Tapi sebenarnya tidak salah mereka sepenuhnya. Mereka merasa sebenarnya ada mungkin perusahaan mereka atau organisasi mereka turut berkontribusi terhadap kesalahan ini, tapi kok diatribusikan ke kesalahan kami semata begitu ya. Nah, inilah yang harus di-tackle dengan memperbaiki tata kelola transportasi, memperbaiki tata kelola di bidang ekonomi, sosial dan budaya ya, supaya masyarakat bisa merasa adil, merasa aman ya, dan kemudian bisa kemudian merasa terpenuhi, bisa terjawab kebutuhannya melalui respon-respon yang memadai dari pihak-pihak tersebut. Oke, ini udah seperti disampaikan bahwa ini adalah suatu bentuk protes gitu. Nah, kira-kira
apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau respon apa yang harus dilakukan oleh pemerintah lewat protes yang diekspresikan lewat simbol budaya populer ini. Lalu kira-kira Prof, apakah pembungkaman adalah pendekatan yang efektif? Pembungkaman jelas bukan respon yang efektif. Ya. Secara komunikatif, respon yang efektif adalah respon yang empatik justru. Ya. Empatik dalam arti tadi, pahami kebutuhan yang ada di masyarakat yang coba diwakilkan lewat simbol itu. Ya. Ada kebutuhan apa? Kebutuhan akan keadilan tadi misalnya, kebutuhan akan kemanusiaan kah, kebutuhan akan pelayanan kah, ya, service, ya, public service dari pemerintah, kebutuhan untuk dihargai kebebasannya kah, gitu. Jadi respon efektif adalah respon yang menyentuh akar masalahnya, bukan memadamkan tampilannya. Ya. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, orang sering sebut, silahkan simbol direspon dengan simbol. Ya. Wacana direspon dengan wacana. Gitu kan ya. Pemikiran direspon dengan pemikiran. Nah, silahkan kalau sambil paralel mencoba untuk menjawab kebutuhan yang mungkin nanti akan jangka panjang, ya artinya nanti kan pemerintah harus mengecek lagi, mengaudit lagi program-programnya sudahkah menyentuh hal-hal yang tadi dibutuhkan masyarakat. Tapi paralel dengan itu silahkan kalau mau melakukan counter, ya pemerintah misalnya bisa juga menggunakan simbol yang lain, ya simbol yang menunjukkan bahwa pemerintah mengayomi gitu ya, bahwa pemerintah juga peduli ya. Mau pakai hero yang lain selain One Piece itu silahkan gitu, apa Naruto atau superhero dari Marvel atau DC begitu ya, yang juga ada simbol-simbol lainnya yang intinya menunjukkan bahwa pemerintah menangkap aspirasi, mendorong ayo bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah nggak bisa sendiri, kita gotong royong, mari kita lihat bersama-sama masalahnya, begitu. Atau pakai simbolisme dari lokal Indonesia sendiri, ya, untuk menyampaikan pesan itu. Ya, apakah wayang atau dari daerah atau budaya lain yang bisa memberikan simbolisme alternatif, ya, yang kemudian bisa dipahami oleh masyarakat bahwa inilah jawaban pemerintah secara simbolik. Satu, dan secara real tadi ya, pemerintah berbuat sesuatu ya, mengadres persoalan needs yang ada di masyarakat. Oke, terakhir nih Prof, apa peran pendidikan, terutama bidang psikologi sosial dalam membantu publik memahami dinamika seperti ini secara lebih konstruktif? Pertama tentu publik perlu perspektif yang edukatif ya, mengenai komunikasi yang terjadi di media ini. Karena bisa jadi ya pesan tadi kan ya suatu framing ya kalau dalam komunikasi ya. Ada satu framing yang memang masyarakat menyampaikan framing yang jujur sebenarnya bahwa ini mewakili suatu kebutuhan yang mendesak di masyarakat, tetapi karena tidak bisa dikomunikasikan secara langsung begitu perasaan masyarakat, maka dikomunikasikan secara tidak langsung, indirect. Para pendidik, para guru perlu menyampaikan ini. Jangan sampai nanti juga digunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, ibarat mengail di air keruh begitu ya. Kemudian di framing lagi oleh pihak-pihak lain tersebut gitu. Bahwa misalnya kondisi Indonesia sudah tidak aman, pemerintah sudah tidak trustable, sudah tidak dipercaya. Buktinya apa? Simbolnya saja bajak laut gitu. Negara kita, masyarakat kita sudah dibajak dan nggak ada yang peduli begitu. Nah, itu kan ada framing lagi nanti dari pihak lain. Nah, peran pendidik, guru, pendamping lainnya yang bersama-sama dengan para anak muda dan sebagainya ya. Mungkin ada yang ikut-ikutan juga nih ya, ada fenomena konformitas, FOMO dan sebagainya dari para anak muda.
perlu diberikan pemahaman yang pas tentang interaksi komunikatif ini, begitu ya, dan kreativitas ya. Soal bahwa kalau kita punya sesuatu yang ingin dikomunikasikan, ada cara-cara yang kreatif loh ya. Tidak harus dengan bakar-bakar ban misalnya. Tidak harus dengan cara merusak fasilitas publik atau fasilitas umum gitu. Terus yang ketiga, kita juga melihat bahwa fenomena ini kan awalnya kan tidak banyak ya, tidak langsung sporadis terjadi di berbagai provinsi gitu kan tidak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa minoritas bisa juga mempengaruhi mayoritas. Ya. Bahwa minoritas itu bisa loh memperjuangkan aspirasinya, memperjuangkan dirinya dengan membangun perasaan senasib sepenanggungan dengan bagian masyarakat lainnya, sehingga terbangunlah kolektif identity itu. Ya, jadi lahirlah sebuah harapan bahwa masyarakat bisa menggunakan cara-caranya sendiri, ya, tapi juga mengundang respon dari pihak yang punya modal, yang punya kewenangan, yang punya kekuatan untuk ayo kita bersama-sama menghadirkan kehidupan bersama yang lebih baik, yang lebih menguntungkan semua, lebih sejahtera, lebih adil.